Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Susiani, NIM 204190167 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik, di sini saya mendapatkan penugasan dari mata kuliah IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam di SD atau MI, yang dimana dosen pengampu saya yaitu Ibu Kiki Fatmawati MPDI. Di sini saya diberikan penugasan yaitu untuk menjelaskan apa itu evaluasi belajar pada peserta didik. Baik, adapun definisi dari evaluasi belajar peserta didik. Evaluasi belajar pada peserta didik yaitu proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik. Penilaian yang dilakukan melalui kegiatan belajar. Yang kedua yaitu tujuan evaluasi. Adapun tujuan evaluasi dari peserta didik yaitu untuk memperbaiki cara mereka belajar atau pembelajaran dengan mengadakan perbaikan dan pengayaan, baik itu remedial dan pengayaan bagi peserta didik, serta tujuannya yaitu untuk menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat dan sesuai dengan tingkat kemampuan yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu fungsi dari evaluasi peserta didik. Fungsinya apa? Yang pertama yaitu menetapkan keefektifan pengajaran dan rencana kegiatan. Yang kedua yaitu memberi basis laporan kemajuan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu menetapkan kelulusan untuk peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu adapun prinsip-prinsip evaluasi pada peserta didik. Apa saja? Yang pertama yaitu kontinuitas. Kontinuitas yaitu tahap penyusunan pembelajaran, tahap penyusunan rencana pada pembelajaran. Yang kedua yaitu koherensi. Apa itu koherensi? Koherensi itu membentuk karakter yang dimiliki oleh siswa. Jadi sebagai seorang guru harus memantau karakter siswa tersebut sebagai evaluasi mereka. Yang ketiga yaitu kooperatif. Kooperatif yaitu di mana guru, wali kelas, kepala sekolah maupun orang tua itu harus ikut andil dalam memantaukan atau mengevaluasi peserta didik atau anak-anak mereka. Yang keempat yaitu objektif. Objektif itu yaitu guru itu memberikan catatan untuk motivasi siswa, seperti siswa ini harus belajar lebih giat lagi, harus lebih semangat lagi dalam belajarnya. Yang kelima yaitu praktis. Praktis itu dalam evaluasi, prinsip-prinsip evaluasi yaitu kegiatan belajar itu harus menghemat waktu, biaya maupun tenaga. Baik, yang kelima yaitu adapun syarat penyusunan alat evaluasi dalam peserta didik. Yang pertama yaitu syarat-syaratnya validitas. Apa itu validitas? Validitas itu yaitu diartikan dengan kesahihan. Yaitu kesahihan ini maksudnya merupakan suatu tes yang dikatakan valid apabila mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua yaitu reliabilitas. Reliabilitas ini yaitu taraf kepercayaan dan sering disebut juga dengan keterandalan. Maksud di sini yaitu suatu tes yang dikatakan memiliki reliabilitas apabila tes tersebut dipergunakan untuk mengukur secara berulang-ulang dan memberikan hasil yang tetap dan sama. Dia tidak berubah tapi tetap hasilnya itu tetap sama. Yang ketiga yaitu daya beda butir. Maksud sini daya beda butir itu merupakan untuk mengkaji soal-soal tes dari segi kesanggupan tes tersebut dalam membedakan siswa yang memiliki kemampuan rendah dengan siswa yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi, agar dapat mengevaluasi siswa-siswa tersebut. Yang selanjutnya yang keempat yaitu efektivitas. Efektivitas itu apa? Suatu pelaksanaan tes atau penilaian tidak membutuhkan biaya yang mahal
tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Jadi sangat fleksibel gitu efektivitas itu. Pelaksanaan tes penilaian tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak maupun waktu. Yang selanjutnya, objektivitas. Objektivitas ini apa? Penilaian yang harus adil, terencana, berkesinambungan, menggunakan bahasa yang dapat dipahami siswa agar mereka mengerti, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pembuatan keputusan. Jadi, seorang guru itu harus mengevaluasi siswanya tuh harus adil, tidak boleh tidak adil. Gitu. Jadi itulah syarat-syarat dari penyusunan evaluasi. Baik, yang terakhir yaitu teknik evaluasi. Ada 2 teknik evaluasi. Yang pertama dengan melakukan tes, yang kedua dengan tidak melakukan tes. Yang pertama, melakukan tes. Tes ini contohnya seperti sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban yang benar atau salah. Jadi guru itu membuat pertanyaan atau soal-soal, lalu siswa itu menjawab apakah mereka itu jawabannya benar ataupun salah. Jadi hasil tes bisa digunakan untuk memantau perkembangan mutu pendidikan. Yang selanjutnya yaitu non-tes atau tidak melakukan tes. Dalam proses pengajaran tersebut, penilaian merupakan bagian tidak dipisahkan satu kesatuan yang utuh dengan pembelajaran. Jadi tes tersebut dapat dinilai itu melihat dari kemampuan berpikir peserta didik, keterampilan peserta didik, maupun perilaku dan karakter dari peserta didik. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang evaluasi belajar pada peserta didik. Bila ada kata-kata saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.